Ini coba nih ya, kita lewat nih ya, ada sambungan. Sekarang udah nggak kayak dulu, ini lebih nyaman nih. Tuh. Oh iya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif. Kali ini bersama Anda lagi. Iya, saya lagi. Lu suara lu emang begitu ya? Lebih ditekan aja sebenarnya. Ditekan aja Iya. ya. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan yang sebenarnya dadakan banget dan nggak habis pikir sih. Iya. Sekalian buat konten ya. Jadi gini, kita gara-gara ngobrol sate Hajah Yeti. Betul. Nah, kemarin kan di Cibubur juga ada tuh. Tapi waktu gua makan sama istri gua tuh rasanya beda gitu kan. Kata lu bilang katanya rasanya sama. Gue bilang beda. Pas kita lihat Google Maps, ternyata Purwakarta itu kalau kita pakai mobil ternyata cuma 1 jam 8 menit ya. Betul. Ya artinya kan nggak jauh. Nggak jauh-jauh banget. Nggak jauh, 1 jam itu kayak kita ke Serpong itu juga 1 jam dari tempat gua ya nggak sih? Benar. Ya kenapa? Karena jadi semenjak ada tol Japek Elevated 2 ini, perjalanan ke daerah timur tuh ya gampang-gampang aja gitu kan. Kayak udah lah nggak usah pakai mikir, jalan gitu ya. Yoi, betul. Ya jadi kita beneran loh, ini bener-bener dadakan, nggak direncanakan sebelumnya, dan sekalian ngebuktiin kalau Limo Hachiroku itu bisa kita bawa jarak jauh tanpa kendala. Betul. Ya paling kendalanya nih satu nih, lihat ya Bang, bensinnya merah. Kebiasaan memang. Kebiasaan bensin selalu merah. Iya. Tenang aja, masih ada rest area KM57 di depan ya. Jadi ini kayaknya ini kan panjangnya 36 km ya. Pasti nyampe sih ya. Nyampe, harusnya nyampe. Kalau nggak nyampe juga lu kan butuh kurus, Pal. Nah, kita coba panggil towing aja kali ya. Nah itu tuh tempat kita towing. Oh iya bener. Sekalian aja gitu ya. Iya bener. Iya. Jadi memang sekarang gue tuh kayak misalkan gue ke Semarang, ke Klaten, dan Mas Wahyu tuh sering banget bolak-balik Semarang gitu ya. Oh iya bener tuh Mas Wahyu. Iya, karena sekarang jalannya udah enak, lancar, dan tol terus gitu. Jadi kita bisa maintain kecepatan kita itu di atas ya 60 km per jam. Kalau di bawah itu suka ada bus dan truk dan suka ada apa, antrian ya. Antrian, bener antrian. Antrian yang keluar tol gitu. Nah jadi itu yang bikin perjalanan tuh jadi nggak secepat lewat atas. Betul sekali. Iya. Ini kita naik ke atas ini paling cuma 20 menit ya nggak sih? Iya, memang estimasi 20 menitan kalau lewat atas. Iya. Dari ujung ke ujung. Kalau lewat bawah mungkin bisa hampir 60 menit, bisa Iya. hampir sejam. Dan kita masih berkutat sama namanya truk dan bus sih. Di sini paling ada truk double cabin. Iya, Bukan truk juga itu. Iya, bukan. Iya, jadi apa ya? Semenjak ada tol Japek Elevated 2 ini ngebantu banget gitu. Bantu, jelas Jadi sangat lebih membantu. cepat. Makanya kita mau makan sate ya udahlah langsung Berangkat aja. aja ya. Cuma sejam gitu kan. Iya, Sama kayak betul. kita ke BSD, ke daerah Serpong sana juga sejam. Betul. Ke Sudirman juga kalau macet juga sejam. Sejam. Iya nggak sih? Jadi mending langsung ke sana ya. Iya, ketahuan gitu kan. Mesin ojek online juga kadang-kadang makanan lama bisa sejam juga. Betul. Iya, mendingan langsung aja kita sejam kalau emang kita nyari waktu yang cepet gitu kan. Iya. Nah, terus by the way, mobil ini juga kita tes nih. Jalan ya kan, jalan jauh. Karena dari kemarin gue bilang, ini mobil udah siap di Aceh gitu kan, kalau atau kemana gitu. Karena emang kenyataannya memang mobil ini sangat nyaman dipakai nyaman. sekarang. Nyaman Ya banget. nggak sih? Nyaman banget. Ya. Benar. Kemarin gue bilang kurangnya dari mobil ini adalah soundproofingnya, ya kan? Karena kan next taksi dia nggak ada soundproofing, perdam-perdamnya tipis gitu kan. Tapi ternyata kalau udah kita ganti audio gitu, udah pasang audio, udah kayak nyanyi gitu, ternyata enak-enak aja. Seru ya tadi. Iya, jadi suara-suara luarnya itu nggak begitu kedengeran. Iya. Nah, terus juga ini kemarin gue tambahin prosesor, Bal. Oh iya. Jadi suaranya stagingnya sekarang pindah ke depan gitu ya. Jadi buat apa kita punya speaker bagus-bagus, head unit bagus-bagus, tapi kalau suaranya nggak diatur? Oh iya betul tuh. Ya, tadi enak ya. Oh, suaranya. berasa stagingnya lebih oke. Jauh dibanding yang kemarin standar gitu. Iya benar. Wah, ini enak banget nih yang dapat mobil ini, yang beli Wah, langsung dapat suara bagus gitu kan. Biasanya kalau mobil ringan itu dipakai di tol, kita bawa kenceng itu pasti terbang-terbang ya nggak sih? Benar. Lompat-lompat gitu ya. Nah, karena ada spoiler belakang yang gede sekali itu, yang tadinya kita mau buat counterbalance, ternyata ngaruh loh. Ada downforce-nya ya? Ada downforce-nya loh, udah tadi nempel. Terus juga setirnya lebih firm gitu ya. Oh iya benar. Ya ini setirnya gue lepas tuh, nggak getar dia. Wow. Udah kita spooring balancing. Untuk mobil yang ukuran kilometer 373.000 itu
luar biasa stabil dan bagus nih mobilnya. Terus gue inget banget ya, pertama kali ini dibuka itu jalannya tuh masih gelombangnya tuh parah, ya kan? Sekarang setelah diperbaiki, ini antar sambungannya sekarang udah jadi jauh lebih nyaman. Udah coba nih ya, kita lewat nih ya, ada sambungan. Sekarang udah nggak kayak dulu, ini lebih nyaman nih. Tuh. Oh iya benar kan? Dulu kan gubrak banget ya kan? Iya benar. Nah, jadi memang kayaknya kemarin tuh lebih ngejar tayang, makanya sambungan-sambungan itu belum dihalusin. Nah sekarang sudah jauh lebih halus. Nah terus juga nih bentar lagi tol ini tuh kena tarif nih Pak. Oh kena tarif? Tahu nggak berapa? Belum tahu gua. 20.000. Tapi mending lewat atas gua biarpun bayar lagi. Dan kalau itu hitungan bensin harusnya lebih irit ya. Yang misalkan lewat atas dapat 1.14, lewat bawah belum tentu dapat 1.14 kan. 1.10, 1.11 gitu kan. Betul. Apalagi kalau ada macet dan hal-hal nggak diduga gitu. Ah iya benar. Iya jadi 20.000 oke lah ya. Oke lah. Nggak berasa. Iya. Kita tol ke Klaten gitu ya misalnya gue. Kemana berapa? 300 berapa? 320-an kalau nggak salah deh. Jadi 340 ya beda dikit tapi ya lebih cepat. Jelas. Maksud gue ya udah sih harganya masih normal gitu. Kalau misalkan naik ke atas ini 60.000 sih baru mikir kali ya. Iya benar. Ya kan, tapi kalau 20.000 oke lah. Terus juga kayak misalkan lihat deh, lampu-lampunya lengkap, rambu-rambunya juga lengkap. Dan tiap berapa tiang gitu ya, 1, 2, 3, 4 tuh ada CCTV. Oh ya kan? iya bener dong. Jadi emang kameranya itu banyak banget, perhatiin deh. Bener. Ini baru KM24 nih sekarang kita. Oh ada lagi. Berasa kan? Ada lagi. Iya. Terus nanti di sini itu mau dibangun 4 parking bay. Oh iya. Jadi buat emergency ada tempat parkir. 4 titik ya. 4 titik. Jadi emang tol ini memang pertama kali dibangun masih minim fasilitas, tapi nanti perlahan-lahan semuanya akan dibikin komplit gitu. Betul. Dan juga ketika kita bayar tol gitu ya, itu TP cuma sekali doang. Oh cuma sekali, berarti nggak ada pintu depannya gitu, nggak ada ya? Kalau kita pikir kan, nih ada di depan lagi itu kan berarti 2 kali ya kan? Enggak, ini cuma sekali doang. Oke. Semuanya udah tinggal seret gitu loh. Jadi kita naik ke atas, naik ke bawah, tetap pintu tolnya itu 1 aja, nggak jadi 2. Iya. Nge-TP cuma sekali. Bayangin kalau misalkan nge-TP 2 kali gitu kan. Jadi walaupun lebih cepat kan pasti jadi lambat juga dong, karena kan nge-TP itu kan butuh waktu ya. Kita turunin kecepatan, average speednya turun, sedangkan yang kita incer pas lagi lewat atas ini itu kan average speed kita bisa lebih kenceng dibandingkan di bawah. Betul. Makanya efisiensi waktunya sama efisiensi BBM itu jadi dapet gitu. Betul. Jadi nanti pas udah mulai bayarnya itu nggak bikin kita jadi lama gitu loh. Iya betul, nggak ribet. Karena menggantikan yang tadinya kita nge-tap yang di situ berubah aja gitu. Iya. Coba lu mendekat ya, lihat di bensin tinggal berapa ya. Ini sekarang KM 38 ya. Nyampe nggak kita ke rest area KM 57? Ini sih kocak banget kalau kita sampai kehabisan bensin ya. Terus di foto-foto orang di jalan, Ridho Hanif bersama Limo Hachiroku mogok. Pasti orang kiranya, wah itu mobil bekas taksi, bekas banjir sih, modifannya nggak bener sih, makanya mau padahal bensin. Ini ngeri banget tuh ini. Biasa. Ini kalau mogok pokoknya inilah. Distut sama Farhan. Itu ada Jimny kan? Nah Jimny ngedorong. Nyampe. Ini udah turunan, jadi kalau kita nggak bisa bensin di sini udah turun terus gitu. Iya. Menghibur diri. Tuh, tapi ya, lihat tuh, sambungan itu, nih ya. Tuh. Nah, iya lebih stabil sekarang. Sambungannya tuh lihat tuh. Tuh, ya kan? Benar, lebih enak. Masih berasa, tapi udah jauh lebih adem gitu suaranya. Tuh, ya kan? Jadi dulu waktu gue bikin pertama kali video sama Om Gendut, iya itu buset dah gedebak-gedebu. Sekarang udah jauh lah, lebih bagus. Good job buat Jasa Marga yang udah bikin tol ini improve terus ya. Udah setahun ya dari 2019 gitu ya. Peningkatannya tuh bener-bener berasa gitu dari kualitas jalannya gitu kan. Terus juga bayangin biasanya tol itu baru dibuka dikasih gratisnya cuma beberapa hari doang. Iya. Ini sampai sekarang masih gratis. Makanya sebelum tol bayar kita ke Haji Yeti dulu.
juga tolnya di kilometer 47. So far sih gue dengan adanya tol ini gue seneng banget sih. Betul sekali. Lu balik kemana? Subang biasanya? Subang gua biasanya. Lewat tol sini juga? Lewat tol sini juga. Kalau nggak lewat tol? Kalau nggak lewat tol muter-muter, Pak. Naik motor pernah nggak sih lu? Pernah gua. Pernahnya tapi dari Subang ke Jakarta. Nah, kalau lu pulang kampung ya, setelah ada tol ini itu jadi berapa lama ke Subang? Ih, cepet. Gua sampai kota Subang tuh paling 2,5 jam. 2,5 jam? Iya, sampai Subang. kota Subang. Oke, terus kalau naik motor? 6 jam naik motor. 6 jam. Jauh banget. Bedanya hampir 3 kali lipat ya? Iya, Sejauh itu ya? sejauh itu. Gila. Luar biasa. Jadi emang ya untung ada jalan tol sih ya. Untung nggak jalan. Dan jalan tol layang itu sebenarnya bukan cuma ngebantu orang yang punya kendaraan pribadi roda 4. Oh, jelas. Kayak misalkan naik bus gitu kan. Karena ada di atas, otomatis kan bawahnya lebih lancar kan. Iya, betul. Otomatis juga bus jadi lebih cepat jalannya. Benar. Logistik juga truk jadi lebih cepat jalannya. Betul. Karena jalannya udah dipisah gitu loh. Iya. Yang kendaraan kecil lewat atas, yang kendaraan gede bisa lewat bawah. Lebih lancar bawahnya. Jadi mungkin bilang cuma buat pribadi doang nih, ya kan? Nggak juga. Dengan pribadinya terpisah, jadi yang angkutan-angkutan besar jadi lebih lancar dan jadi lebih cepat. Iya, logikanya begitu memang. Iya memang. Ya, kayak misalkan gini nih, pas kita turun, ini kan jadi gabung nih. Iya. Ya kan? Nah bayangin kalau orang yang keluar tiap hari ya komuter ya, Bekasi Barat, Bekasi Timur. Bener. Iya nggak sih? Iya bener. Harus gabung gitu kan? Oh iya bener tuh. Itu berasa banget sih. Terutama kayak gini-gini nih, itu juga pasti jadi lebih lambat truk dan busnya. Iya bener. Distribusi juga jadi terhambat juga kalau terlalu ramai. Kalau kita ngeliat pakai kacamata kuda sih emang kayaknya udah cuma buat itu doang ya kan? Iya, buat pribadi doang. Enggak juga. Yang ini juga terbantu juga karena lebih lancar. Ada pengaruhnya tetap ya. Betul. Apalagi distribusi ke daerah timur itu kan biasanya pakai ini kan, kendaraan darat gitu. Oke, akhirnya kita sampai juga di rest area KM57. Nyampe juga tuh bensin. Nyampe juga akhirnya ya. Ada deg-degan. Oke, nah kita mau coba bawa nggak? Boleh sih, boleh. Boleh ya deh. Bawa ya. Kita tukeran sekarang. Oke, kita baru sampai di Sate Marangi, Hajah Yeti ya. Betul. Kayak mobil ini. Jadi ini perjalanan kita terjauh dengan mobil ini ya. Iya. Bolak-balik mungkin 100 km ada lebih ya. Ya kan tadi kilometernya 57 gitu kan. Ini kilometer berapa nih sekarang? Berapa tuh? Jauh pokoknya. Ya, jauh lah pokoknya jauh, lah. Pokoknya jauh. Lumayan Purwakarta. Jadi sekarang kita mau makan dulu. So far ini mobil bagus, nggak ada masalah. Jadi yang gue ucapkan kemarin yang manis-manis itu terbukti ya? Terbukti benar. Bukan mulut manis. Bukan. Tapi memang terbukti. Jadi sayang sekali mobil ini harus diserahkan ke pemiliknya. Iya. Tapi nggak apa lah. Ini adalah perjalanan terakhir kita bersama mobil ini. Kalau kemarin video terakhir ternyata bukan. Video terakhir ada lagi. Ada lagi yang ini. Iya, ada lagi ya kan. Ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang si Limo Hachiropo ini. Bye.